Jadi peperangan besar yang menentukan umat manusia itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dikenal dengan perang Badar. Dalam Al-Qur'an dikatakan Yaumul Furqan. Hari tersebut, perang tersebut disebut dengan hari pembeda. Pembeda apa? Antara yang hak dan antara yang batil. Atau juga Yauma iltaqal jam'an, hari yang bertemu dua pasukan, antara pasukan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dan pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal Amr bin Hisam. Awal mulanya adalah mimpi daripada Atikah binti Abdul Muthalib, encingnya Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau ini bermimpi ada seorang tua tengah mengendarai kuda, dengan naik kuda, dengan mengatakan dalam mimpinya bahwasanya, ya masyarakat Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, dalam jarak 3 hari kalian ini akan hancur. Lalu kuda tersebut pun naik lagi ke bukit. Maka orang tersebut berkata lagi, ya masyarakat Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Mekah, dalam jarak 3 hari kalian ini akan binasa. Lalu kuda tersebut pun yang ketiga kalinya berada di atas Ka'bah dan mengatakan pula, wahai penduduk Mekah, bahwasanya dalam jarak 3 hari kalian ini akan binasa. Lalu Atikah pun bercerita kepada saudaranya Abbas bin Abdul Muthalib, wahai saudaraku, aku bermimpi, tapi kamu jangan ceritakan siapa-siapa, karena mimpiku ini kalau diketahui banyak orang bisa membahayakan daripada keluarga kita. Apa emang mimpinya wahai Atikah saudariku? Aku mimpi bahwasanya melihat ada orang tua mengendarai naik di atas kuda, berbicara, dalam 3 hari ini kita orang-orang Mekah ini, orang Quraisy akan binasa. Lalu diceritakan dari awal sampai akhir. Abbas bin Abdul Muthalib pun ketemu dengan Utbah. Ngomong lagi, wahai Utbah, aku ingin ceritain mimpi saudaraku, tapi kamu jangan bilang-bilang ya. Mimpi dari awal dalam sampai ceritain sampai 3 hari ini kita ini kan hancur. Utbah cerita lagi sama anaknya Walid bin Utbah, wahai anakku, aku ingin menceritakan kepadamu tentang ceritanya saudaranya si Abbas, begini, tapi jangan bilang-bilang. Terus sampai jangan bilang-bilang, lama-lama apa? Sebar. Makanya kita jangan percaya, harus jaga rahasia. Orang kita punya rahasia, kita umpetin. Itu jangan bilang-bilang ya, begini. Terong lagi itu ini. Udah bilang-bilang nih, sebulan gini-gini, jangan bilang-bilang, semuanya juga satu kampung. Akhirnya terdengarlah berita tersebut oleh Abu Jahal. Panggil Abbas, tahu, aku dengar saudarimu ini mimpi begini. Enggak. Udah ini berita udah tersebar di seluruh kampung, kamu jangan pungkiri. Dalam 3 hari kalau mimpi saudarimu tidak benar, tidak terbukti, aku tulis namamu di Ka'bah, ku pajang, biar kamu dan keluarga besarmu Bani Hashim adalah seorang pendusta. Diancam oleh Abu Jahal. Dalam 3 hari. Akhirnya apa? Ini Bani Hashim bahwasanya dibully oleh orang-orang Mekah gara-gara mimpinya Atikah. Pas selang 3 hari bahwasanya Abu Damdam
bin Amr al-Ghifari bahwasanya dengan kuda yang sangat kencang dia teriak-teriak, ya ma'syara Quraisy, ya ma'syara Quraisy, wahai penduduk Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Mekah, bahwasanya harta kalian ini ingin dirampas oleh Muhammad dan para sahabatnya. Diawali cerita Badar bahwasanya kafilah dagang orang-orang kafir Quraisy Mekah ini pulang dagang dari Syam. Pulang dari Syam dan didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad pun keluar dengan para sahabatnya yang ingin ikut dan tidak ada di situ niat untuk peperangan sehingga tidak membawa jumlah pasukan yang banyak dan tidak membawa perlengkapan perang yang maksimal. Hanya membawa 200 ekor onta. 70 ekor onta. Itu pun dinaikin ganti-gantian. 270 kali 3 aja udah 200. Yang dibawa oleh Rasul 300 lebih. Sampai 317. Ada mata 314, ada mengatakan 314 hasil 300 lebih yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawalah untuk mencegah daripada kafilah dagang orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan pun tahu bahwasanya jalur pulangnya dari Mekah, dari Syam ke Mekah ini adalah bukan suatu yang tidak ada rintangannya. Dia pun jeli bahwasanya dia pun kemungkinan besar akan dihadang oleh pasukan atau para sahabat Nabi Muhammad SAW yang akan merampas daripada harta mereka. Orang pulang dagang udah pasti duitnya banyak. Dinyatakan bahwasanya harta yang dibawa Abu Sufyan dan para pedagang ini adalah sebanyak 5.000 dinar. Banyak nggak? 5.000 dinar, kalau uang dinar Rasulullah 1 dinarnya aja 1.250.000, berarti berapa ya? Berarti ambil 6 miliar. 6 miliar zaman dulu, jam 14 abad yang lalu. Nah kalau 14 abad yang lalu 6 miliar beli punya duit di Bekasi, sama. Bukan sekarang. Jangankan 14 abad yang lalu, 14 tahun yang lalu aja masih murah tanah. Apalagi 1400 tahun lalu nggak bisa beli tanah satu Bekasi itu. Kalau 14 abad yang lalu mah punya duit 6 miliar. Itu 6 miliar zaman dulu. Kalau kita kalkulasikan 6 miliar, tapi 6 miliarnya uang di zaman Rasul. Sekarang 6 miliar ya, tanah per meter. Dulu 14 abad lalu baru duit 6 miliar ke Bekasi bisa. Sejauh barat bisa dibeli tanah. Dan dengan kuda ini dengan onta sebanyak 1.000 ekor. Ini harta yang dibawa oleh Abu Sufyan setelah pulang dagang kafilah-kafilahnya. Lalu Abu Sufyan pun memerintahkan Abu Damdam bin Amr al-Ghifari untuk ke Mekah meminta bala tentara bantuan karena mereka ini akan dihadang oleh Rasulullah. Abu Sufyan berkata, ya Damdam, berapa hari engkau kira-kira ini ke Mekah? 2 minggu ya Abu Sufyan, 2 minggu. Aku tambahin lagi ongkosnya 2 hari, sampai enggak kamu ke Mekah? Ditantang. Ongkosnya gede, siap. 2 minggu perjalanan dari tempat di Abu Sufyan ke Mekah itu berjalan 2 minggu, tapi ditempuh dengan jarak 2 hari oleh Abu Damdam. Kenapa dibayar mahal untuk ngabari orang-orang Mekah bahwasanya harta mereka ini akan dirampas. Sampai Abu Damdam dengan cepat, dengan kekuatan kuda yang super, mengabarkan, ya wahai orang-orang Mekah, wahai orang-orang Quraisy,
bahwasanya Muhammad dan sahabatnya ini ingin merampas harta kalian. Kalian wajib mempertahankan harta kalian. Maka mereka pun bangun. Tapi sebagian juga ada yang terpikirkan dengan mimpi daripada Atikah bin Abdul Muttalib. Ini jaraknya 3 hari setelah Atikah ini ngomong. Tapi karena harta mereka yang ingin mereka pertahankan, sehingga rasa takut mereka yang diawali oleh mimpi Atikah pun hilang. Maka Abu Jahal pun mengumpulkan daripada orang-orang Mekah, membawa orang-orang Mekah yang sebanyak 1.300 orang lebih dibawa oleh Abu Jahal, dipimpin oleh Abu Jahal. Maka Nabi Muhammad pun dikabari oleh salah satu mata-matanya bahwasanya ini Abu Sufyan ini lewat jalan lain, enggak lewat jalan barat. Lewat jalan barat enggak utara, yakni yang harus melewati Badar. Badar ini adalah nama mata air sumur. Mata air sumur namanya Badar, dan perang terjadi di situ disebut pula perang Badar. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, Abu Sufyan tidak melewati Badar, dia melewati jalan yang lain. Maka tatkala Abu Sufyan pun mengetahui kabar bahwasanya dia lolos dari pengepungan Rasulullah, dia pun mengabari, mengirim surat kepada orang-orang Mekah, Abu Jahal, bahwasanya dia ini telah selamat. Maka pulanglah kalian ke Mekah, karena kalian tidak akan keluar kecuali untuk mempertahankan harta kalian, karena harta kalian ini sudah aman. Akan tapi Abu Jahal pala batu bersikeras bahwa dia tidak akan kembali ke Mekah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW pun sadar. Beliau keluar ke Mekah ini, keluar ke Badar ini bukan untuk berperang dan tidak membawa pasukan tidak membawa pasukan yang besar dan tidak begitu membawa perlengkapan yang memadai. Maka Nabi Muhammad pun bermusyawarah kepada para sahabatnya. Maka seperti Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab, begitu juga Miqdad bin Amr, ini adalah sahabat-sahabat muhajir. Mereka adalah orang-orang Mekah yang ikut hijrah Rasulullah ke Madinah. Mereka Miqdad bin Amr berkata, ya Rasulullah, majulah terus seperti wahai Rasul, majulah terus seperti kami tidak akan berkata kepada apa yang dikatakan oleh Bani Israel. Ya Rasul, jangan kamu mundur dan kembali lagi ke Madinah, maju terus hadapi pasukan Mekah, orang-orang kafir. Kami akan maju bersama kalian jika kami tidak mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel. Apa yang dikatakan Bani Israel? Bani Israel berkata kepada Nabi Musa alaihissalam ketika diajak perang. Ketika diajak perang oleh Nabi Musa, apa yang katakan Bani Musa? Ya Musa, yang perang kamu aja sama Tuhanmu, saya nunggu di sini untuk nonton. Ini diucapkan Bani Israel sama Nabi Musa. Tapi kami tidak begitu ya Rasulullah. Kami tidak seperti Bani Israel yang menyuruh kamu perang berdua sama Tuhanmu, tapi kami memerintahkanmu untuk maju bersama Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami pun akan ikut maju bersamamu. Walaupun engkau memerintahkan kami untuk terjun ke bawah jurang, kami akan ikut bersamamu untuk memenangkan daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diucapkan oleh muhajir, para sahabat muhajir. Akan tapi jumlah mereka ini minoritas.
Jumlah mereka ini minoritas yang paling banyak yang ikut adalah penduduk Ansor, sahabat Ansor. Maka Rasulullah SAW pun diam. Dan diamnya Rasulullah ini dipahami oleh Sa'ad bin Mu'az, salah satu komandan daripada sahabat Ansor. Maka Sa'ad berkata, "Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada Anda, kami sudah membenarkan Anda, kami sudah bersaksi bahwa apa yang kau bawa adalah kebenaran. Kami sudah memberikan sumpah dan kami janji untuk patuh dan taat, maka majulah terus wahai Rasulullah seperti kau kehendaki. Andaikan kau bersama kami terhalang lautan, lalu engkau terjun ke dalam lautan tersebut, maka kami terjun bersama engkau, tak seorang pun di antara kami yang akan mundur." Ini jawaban daripada sahabat Ansor. Seandainya engkau terjun ke lautan, yakni apa? Maksudnya diibaratkan ini suatu yang membahayakan. Seandainya engkau terjun ke lautan, sesuatu yang sangat membahayakan dirimu dan diri kami, maka kami pun satu pun dari kami, yakni dari Ansor, tidak akan mundur dan tidak akan meninggalkanmu seorang diri. Kami akan ikut bersamamu untuk berperang melawan daripada orang kafir Quraisy. Maka bergembira, senanglah Nabi Muhammad SAW atas pernyataan sikap daripada para sahabatnya, baik dinyatakan sikap oleh Muhajir maupun yang dinyatakan oleh daripada sahabat Ansor. Ini pasukan ke orang-orang kafir, Rasulullah hanya membawa 70 unta dan 2 ekor kuda. Akan tetapi mereka para orang-orang kafir Quraisy yang mereka emang benar-benar ingin perang, apa yang mereka bawa? Yang mereka bawa adalah 100 ekor kuda dan 600 baju besi. Jadi apa? Hampir separuh daripada pasukan kafir Quraisy, mereka ini memakai baju besi. Emang niatnya mereka keluar ini untuk perang. 100 ekor kuda. Tapi umat Islam pada saat itu mereka tidak membawa baju besi. Mereka hanya membawa 2 ekor kuda. Tapi dengan kekuatan iman mereka lah, bahwasanya mereka sedikit pun tidak akan mundur. Lalu Rasulullah SAW pun membuat kekuatan daripada pasukan umat Islam. Yang mana Rasulullah membuat 2 batalion dari Muhajirin dan Ansor. Dari Muhajirin diserahkan benderanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan sedangkan dari Ansor, Rasulullah menyerahkan benderanya, komandonya kepada Sa'ad bin Mu'az. Sedangkan barisan kanan diserahkan komandonya oleh Zubair bin Awam. Dan pasukan sebelah kiri diserahkan komandonya oleh Mikdad bin Ammar. Ini strategi daripada militer Nabi Muhammad SAW di saat perang Badar. Nabi Muhammad pun diakui kepintaran beliau dalam militernya. Padahal nggak suka militer, diakui jeli dalam berperang. Maka Nabi Muhammad SAW pun dia di malam harinya pada malam 17 Ramadannya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggi tangan Nabi Muhammad diangkat ke langit.
berharap besar bahwasanya kemenangan tersebut pun dimenangkan oleh orang-orang muslim. Karena seandainya pada saat itu kalah umat muslim, karena itu adalah perang pertama yang dilakukan oleh umat Islam, dan perangnya pun nggak tanggung-tanggung. Mereka berhadapan dengan jumlah 3 kali lipat dan dengan peralatan yang sangat komplit. Maka Rasulullah pun berdoa, Allahumma hazi Quraisy qad akbalat bi khuyalaiha wa bakhriha tuhadik wa tukazzib rusulak. Allahumma fanassuka alladhi wa'adtani, Allahumma a'inhumul huda. Ya Allah, ini orang-orang Quraisy yang datang dengan kesombongannya, kecongkakannya. Dia memerangi engkau dan mendustakan Rasulmu. Maka ya Allah, tunaikanlah janji kemenangan yang engkau telah berikan kepadaku, dan kalahkanlah mereka pada esok hari. Ini doa Nabi Muhammad SAW pada malam hari tatkala Badar. Jadi Badar terjadi pada hari Jumat pada tanggal 17 Ramadan. Banyak peperangan pada hari Jumat, banyak peperangan pada bulan Ramadan, dan semuanya dimenangkan oleh Rasulullah. Seperti Fathul Mekah. Fathul Mekah ini terjadi pada tanggal 21 Ramadan. Ini apa? Pembebasan daripada kota Mekah dikepung oleh Rasulullah dengan jumlah 10.000 daripada pasukan. Itu terjadi pada tanggal 21 Ramadan. Begitu juga perang Qadisiyah, perang pembebasan daripada Palestina. Perang pembebasan Palestina itu terjadi juga bulan Ramadan. Kita bayangkan, kalau kita bulan Ramadan puasa mungkin cuman duduk ngaji, cuman kerja sedikit, udah ngeluh capek, haus. Kalau kita lihat pada zaman dahulu, mereka bukan duduk ngaji, lebih capek mana? Perang. Tidak membuat mereka ini untuk lemas dan putus daripada semangat mereka. Itu menjadikan mereka itu semangat karena bulan yang berkah. Mana nggak jadi alasan kita puasa lemas sampai. Kalau kita puasa lemas, mereka perang. Kalau kita ngapain? Dia belek. Dia subuh bangun baru jam 1. Suruh ngaji pakai alasan lemas juga. Tidur sampai berjam-jam. Coba apa lagi disuruh perang? Udah, jangan dulu perang dah. Balik gedein udah. Maka dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW pun, sebelum peperangan Nabi Muhammad berkata bahwasanya Rasulullah menggariskan dengan pedangnya, tempat ini akan terbunuh fulan, tempat ini akan terbunuh fulan semuanya disebutkan oleh Rasulullah. Dan benarlah bahwasanya tatkala selesai perang, yang ditunjuk oleh Rasulullah 1 senti pun tidak bergeser, bahwasanya si fulan telah terbunuh di sana. Jadi yang sudah digambarkan oleh Rasulullah bahwasanya orang kafir si fulan dia Abu Jahal matinya di sini. Semuanya termasuk Abu Jahal. Jadi dia matinya modalnya tatkala peperangan Badar. Ini Fir'aunnya Abu Jahal, ini Fir'aunnya Nabi Muhammad itu adalah Abu Jahal. Lebih sadis dari Fir'aunnya Nabi Musa, Abu Jahal. Apa sadisnya? Emang Abu Jahal nggak pernah nganggap jadi Tuhan? Nabi Musa jadi Tuhan, tapi Nabi Musa biar kata dia nggak menjadi Tuhan, yang diucapkan setelah dia pengen mati apa? Ya Musa amantu bi rabbik, ya Musa aku beriman kepada Tuhanmu. Nyerah daripada Nabi Fir'aun ingin beriman kepada Allah, tapi Allah nggak terima taubatnya. Kenapa? Nyawanya udah sampai tenggorokan, udah pengen mati baru ingin beriman. Tapi Abu Jahal apa tatkala dia mati di Badar, apa yang diucapkan?
Mu'adz bin Jabal adalah sahabat yang masih kecil. Dia orang yang kecil sahabat. Ini udah pengen mati. Abu Jahal udah pengen mati. Maka di dadanya ini ditekin oleh Mu'adz bin Jabal. Berani, udah pengen mati orangnya. Makanya nih sahabat malaikat ketawa dengan kejadian ini Mu'adz. Kenapa? Karena Mu'adz bin Jabal pernah ditempelin sama Abu Jahal dulu di Ka'bah. Ditempelin dibalas lagi sama Mu'adz. Wah, ini pengen mati, ditekin dadanya dah. Pegang palanya pengen, kata Abu Jahal apa, pegang palanya pengen digorok. Ya Mu'adz, ente gorok palanya dari sini dan serahkan pala anda kepada Muhammad, bilang pala saya besar dan katakan aku musuhnya dunia dan akhirat. Ini dikatakan Abu Jahal. Kalau Musa masih mau beriman kepada apa? Nabi Firaun nyerah, masih mau beriman kepada Allah. Tapi Abu Jahal apa yang mengucapkan, nih leherannya tebas potong dari sini nih biar kelihatan gede, dan katakan kepada Muhammad, Rasulmu, aku ini musuhnya dunia dan akhirat. Sombongnya daripada Abu Jahal. Mau mati aja sombong Abu Jahal, gimana sehatnya? Ini mau matinya. Makanya ulama mengatakan Abu Jahal Nabi Muhammad itu lebih sadis. Fir'aunnya Nabi Muhammad lebih sadis dari Fir'aunnya Nabi Musa. Abu Jahal, pengisnya Abu Jahal. Maka akhirnya bahwasanya perang Badar pun dimenangkan oleh kaum muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan bala tentaranya, yakni para malaikatnya, untuk membantu daripada orang-orang muslim. Dan pada saat yang gugur yang syahid dari pihak muslim ini 14 orang syahid, dan tewas dari pihak orang-orang kafir itu sebanyak 70 terbunuh dari orang kafir dan 70 ditawan. Maka Rasulullah pun mayat-mayat orang musyrik yang terbunuh, tokoh-tokoh mereka dan juga termasuk Abu Jahal dilemparkan ke dalam sumur tua yang ada di Badar. Setelah dilemparkan, maka Rasulullah bersabda berkata, Ya fulan bin fulan, Ya fulan bin fulan, aisarukum annakum mata'tumullah wa rasuluh, fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa, fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa. Wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, kalian telah berbahagia karena kalian telah menaati Allah dan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sesungguhnya kami telah menerima kebenaran janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kami. Apakah kalian juga telah menyaksikan kebenaran yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian? Rasulullah berkata kepada mayit-mayit yang dilemparkan ke sumur tua daripada orang-orang musyrik. Maka mendengar tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, Ya Rasulullah, mengapa Anda mengajak bicara ini dengan orang-orang mati yang sudah tidak bernyawa? Apa yang jawab Rasulullah? Wallazi nafsu Muhammad biyadi ma antum biasma'a lima aqulu minhum. Demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar perkataanku daripada mereka. Ini diucapkan Nabi Muhammad. Jadi apa? Mereka lebih mendengar ucapanku, kata Rasul, daripada kalian. Ini apa? Mereka mendengar. Ini bisa dalil juga bahwasanya orang mati itu ketika kita ajak bicara, kita doakan, bacain Yasin, kita ziarah, mereka tahu. Mereka tahu apa yang kita ucapkan, bahkan mereka lebih mendengar daripada apa yang kita ucapkan. Tapi kita enggak mendengar daripada jawaban mereka. Kalau kita tahu dengan jawaban mereka, gimana kita? Assalamualaikum, waalaikumsalam 7. Waduh, lari gitu nih.
Baiklah, dalil ini adalah salah satu dalilnya bahwasanya mereka orang mati, orang hidup. Makanya Rasulullah ketika masuk ziarah kubur, beliau sunnahnya apa yang kita ucapin salam. Kalau kita belajar seorang itu assalamualaikum, kum itu domirnya domir apa? Mukhatab, orangnya ada. Kalau assalamualaikum domir goib. Apa assalam sejahtera atas mereka? Ada nggak? Alaihim, kalau kita pakai alif ada nggak orangnya? Nggak ada. Goib, orang nggak ada depan kami. Assalamualaikum, salam sejahtera atas kalian. Berarti orangnya ada. Berarti ketika kita diperintahkan Rasulullah untuk mengucapkan salam ketika masuk kubur, assalamualaikum ya halal diyar wa antum salafuna wa insyaallah nahnu lahiqun. Berarti orangnya ada nggak? Orangnya ada, tapi ya kita yang kagak dengar jawabannya. Assalamualaikum, salam sejahtera atas kalian. Berarti orangnya ada. Wahai penduduk kubur, kalian telah mendahului kami dan insya Allah kami akan menyusul daripada kalian. Maka akhirnya kemenangan pun Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada umat Islam. Makanya Allah Taala mengucap dalam Quran, kam min fi'atin qalila fi'atun ghalabat katsira. Berapa banyak pasukan yang kecil mereka dapat menghancurkan daripada pasukan yang besar. Di zaman Rasulullah dan juga zaman sahabat, tidaklah ketika umat Islam berperang jumlah mereka itu lebih banyak. Pasti jumlah mereka lebih kecil ketimbang daripada orang-orang kafir. Akan tetapi dengan izin Allah mereka diberikan kemenangan. Dulu umat Islam minoritas, sekarang mereka mayoritas. Sekarang umat Islam 2 miliar seluruh dunia. Di kita banyak, banyak. Umat Islam sekarang banyak, gusaun kasel, tapi kata Rasulullah banyak yang mereka seperti buih yang ada di lautan.